Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa aral suatu apapun dalam belajar, tetap semangat, tetap mau belajar, gitu ya. Oke, untuk kesempatan pagi siang ini Bu Winda akan menyampaikan materi prakarya untuk kelas 8 ya. Ini sesuatu kemarin sudah satu kali, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini untuk kelas 8. Silahkan dipersiapkan, materinya masih pengolahan. Sebelum memasuki materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dan keberkahan untuk semuanya. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, semoga dimudahkan ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bu Winda akan melanjutkan materi yang sudah Bu Winda sampaikan kemarin ya, tentang pengolahan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik pengolahan panas basah ya, menggunakan cairan, menggunakan air, santan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang teknik pengolahan makanan panas kering atau biasa dikenal dengan istilah dry heat cooking ya. Nah, sudah muncul di layar HP kalian masing-masing ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Apa sih itu? Yaitu suatu teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi kebalikannya yang kemarin ya. Kalau kemarin teknik basah kering ya, itu menggunakan cairan untuk mematangkan makanan. Nah, kalau dalam teknik dry heat cooking ini dia tidak menggunakan cairan. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air ya dalam proses pematangannya, tapi menggunakan minyak. Ya, jadi dalam teknik dry heat cooking ini adalah dengan menggunakan minyak atau tanpa minyak, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Jadi panas banget itu. Kenapa kalau kamu kena cipratan minyak aja itu terasa udah begitu panas. Karena kalau hanya air mendidih itu kan suhu suhu air mendidih itu kan kalau nggak salah 100 derajat Celcius ya Pak. Nah, kalau minyak itu bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi itu kenapa kalau kamu kena minyak sama kena air panas itu beda ya. Biasanya kalau kena air panas keciprat sedikit itu panas-panas biasa, tapi kalau minyak itu bisa melepuh biasa nih, kayak gitu ya. Karena suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita lihat teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking ini terdiri dari beberapa macam ya. Ada menggoreng dengan minyak banyak atau biasa dikenal dengan istilah deep frying ya. Kemudian menggoreng dengan minyak sedikit atau biasa dikenal dengan istilah shallow frying. Kemudian menumis, memanggang dan membakar ya. Jadi ada 5 teknik pengolahan makanan panas kering. Ada lagi nanti sebenarnya tambahannya ya. Kemudian kita lihat yang pertama, menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Kalian bisa lihat dalam gambar ya. Intinya apa itu? Memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan benar-benar terendam dan memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, ini contohnya udang crispy. Kamu kalau mau memasak udang crispy itu harus menggunakan minyak yang banyak. Kalau enggak itu hanya akan enggak matang, bantat ya, kalau istilah kuenya itu bantat ya. Kemudian apalagi misalnya fried chicken ya, itu juga kalau mau menggoreng pakai minyak yang banyak. Goreng tempe itu juga ya harus menggunakan minyak yang banyak.
Nah, bahan makanan yang diolah dengan teknik ini karena dipanaskan dalam suhu tinggi akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasa. Kalau kemarin dengan teknik panas basah itu biasanya untuk warna itu tidak jauh berbeda ya kan. Tapi kalau dengan teknik ini itu maka akan merubah warna, teksturnya juga berubah, yang tadinya lembek menjadi lebih keras, kemudian untuk rasanya juga lebih gurih biasanya karena ada kandungan minyaknya ini ya yang membuat lebih gurih. Kalau hanya direbus itu kan nggak mempengaruhi apa ya rasa maupun warnanya gitu ya. Nah, kemudian beberapa kandungan gizi akan rusak karena terlalu panas ini ya, tapi kandungan energinya tinggi karena mengandung lemak. Kemudian kandungan vitamin yang hilang lebih sedikit. Jadi kalau dengan merebus itu biasanya kandungan vitamin yang ada dalam makanan itu banyak yang hilang. Tapi kalau dengan menggoreng kandungan vitaminnya itu yang hilang hanya sedikit. Selanjutnya yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Apa itu? Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, contohnya di sini dalam membuat telur dadar, telur ceplok itu termasuk ke dalam teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Begitu ya. Pada teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Kandungan protein sedikit menyusut dan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Ini contohnya telur dadar. Kamu kalau bikin telur dadar kan nggak mungkin ya dengan menggunakan minyak yang banyak, karena cukup dengan minyak yang sedikit bisa mematangkan telur, begitu kan? Yang ketiga, menumis atau istilahnya sautéing ya. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Itu namanya menumis. Biasanya kamu kalau di rumah ada tumis kangkung, tumis kacang panjang dan lain-lain. Nah, untuk kangkung dan kacang panjangnya pasti kalian potong-potong dulu, kalian buat lebih kecil-kecil dulu ya kan. Gak mungkin kamu menumis kangkung masih dalam bentuk kangkung utuh, keloloten ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, memanggang atau baking ya, yaitu suatu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, dalam teknik memanggang ini ada beberapa metode yang biasa dilakukan ya. Yang pertama memanggang kering, contohnya ini, membuat kue-kue kecil seperti ini, kue kering ini ya. Ini enggak perlu ini memanggang kering, jadi nggak ada bantuan air dan sebagainya, cukup di oven saja. Kemudian yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembaban. Nah, ini ya yang kedua, dengan cara apa? Menambahkan air di dalam oven dalam wadah tersendiri ya. Supaya apa? Supaya makanan ini bisa matang dan lembab sempurna, begitu ya. Nah, yang ketiga, teknik memanggang dengan oven menggunakan 2 wadah. Biasanya ini cairan dan makanan yang akan di oven. Nah, ini untuk mematangkannya ditambahkan air ininya ya, tempatnya dibedakan. Jadi ada 2 wadah, yang pertama wadah untuk makanannya, yang kedua wadah untuk air, supaya ini bisa matang sempurna, begitu ya. Jadi ini metode untuk baking ada 3 macam, diingat-ingat. Kemudian selanjutnya membakar atau grilling, yaitu apa? Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Biasanya suhu 292 derajat Celcius, panas banget ya, langsung kena apinya. Jadi kalau yang model begini nih ya,
ini kan langsung kena apinya ya. Kalau yang model begini dia tetap mengenai teflon dulu. Nah, tekniknya ini nggak pakai minyak banyak ya, tapi dengan dioles-oles, cukup dioles-oles saja untuk bakar-bakarnya. Supaya apa? Supaya makanan tetap berasa dan tidak gosong-gosong banget ya. Grill dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya seperti ini ya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan maupun pada alat yang digunakan. Ini supaya apa? Supaya makanan itu tidak cepat gosong tapi mateng, begitu ya, walaupun dibakar jadi tidak cepat gosong tapi matang dan berasa. Itu fungsinya minyaknya itu, begitu ya. Nah, ini tambahan ya untuk teknik memasak atau mengolah dengan panas kering, ada teknik mengasap. Jadi bedanya mengasap dengan grilling atau membakar itu apa ya? Kalau dalam mengasap ini yang dipakai adalah asapnya. Jadi bahan atau makanan yang ingin diasap itu tidak kena api, tetapi hanya kena asap. Jadi kalian bisa lihat ini ya, ini adalah bara ya. Jadi yang namanya bara kan mengeluarkan asap. Jadi si pengasap itu menjaga bara untuk tidak mengeluarkan api, sehingga makanan yang ada atau yang ingin diasap ini hanya kena asapnya. Jadi ini biasanya untuk mengawetkan ya, ikan-ikanan, daging gitu ya. Biasanya untuk mengawetkan. Jadi makanan yang diasapkan ini biasanya lebih awet, nggak mudah busuk, begitu ya. Dan baunya khas kalau Bu Windah suka dia. Nah, teknik yang terakhir tambahan ini adalah teknik menyangrai ya. Jadi memasak makanan tanpa menggunakan minyak sama sekali. Biasanya ini dalam membuat kopi ya. Sebelum ditumbuk, disangrai dulu supaya matang dan mudah untuk dihancurkan, begitu ya. Nah, ini teknik menyangrai. Nah, kalau enggak, ini biasanya tipe makanan yang disangrai itu adalah tipe makanan yang berupa bijian, biasanya kedelai, kacang, itu biasanya dengan teknik menyangrai, begitu ya. Nah, sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jadi itu beberapa teknik yang harus kalian pelajari dalam teknik pengolahan ya. Ada teknik pengolahan makanan panas basah yang kemarin, kemudian hari ini teknik pengolahan makanan panas kering. Jadi silahkan dipelajari di rumah, bisa kalian praktekkan mungkin ya dalam keseharian. Jika banyak salah kata Bu Windah mohon maaf. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.